Tepuk tangan yang lebih meriah, saudara. Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, kita masuk sesi berikutnya tentang keluarga. Saya sangat-sangat antusias, sangat-sangat yakin, saya percaya akan banyak keluarga-keluarga dipulihkan, dipakai Tuhan bahkan luar biasa. Bukan hanya dipulihkan saja, tapi dipakai luar biasa. Hari ini firman Tuhannya berbicaranya lebih fokus ke pria, lebih fokus ke suami atau bapak atau ayah, sekalipun juga otomatis ada juga ya untuk ya istri atau anak-anak, saudara. Nanti sesi-sesi berikutnya ganti untuk wanita, untuk istri, untuk ibu, sekalipun juga ada untuk bapak-bapak. Tapi sekarang juga semua akan diberkati. Hanya lebih fokus ke situ. Tepuk tangan. Nah, kemarin saudara, waktu saya persiapan, saya tergerak, saya ingat saudara, ada ikan arwana. Mereka itu luar biasa, pasangan yang luar biasa, dan suku-suku yang jantan itu berani berkorban luar biasa untuk ya keturunan. Waktu bertelur itu sampai mau berani berpuasa 50 hari demi supaya telur-telurnya itu bisa menetas dan akhirnya ada lahir. Kita saksikan dan itu akan memberikan inspirasi kasih seorang bapak. Jadi tepuk tangan yang meriah. Mereka sangat mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Dan saatnya yang betina bertelur. Dan saat yang betina bertelur, yang jantan ambil peran untuk tugasnya dalam melahirkan keturunan atau keluarga mereka, yaitu untuk menjaga, memperjuangkan telur-telur itu sungguh-sungguh bisa menetas anak-anak mereka. Itu diambil satu persatu semua dan terus akan dierami di dalam mulutnya, saudara. Ya, supaya sungguh-sungguh airnya bisa menetas, saudara. Selama 50 hari sang jantan itu harus puasa. Sang jantan itu tidak buka mulutnya. Dia berkorban demi sungguh-sungguh ia menetas telur-telur itu. Cinta yang diam dan tersembunyi, gak kelihatan, tapi sebenarnya dia sedang melakukan kasihnya. Itulah cinta seorang ayah. Ayah selalu menjadi Superman yang diam. Sampai 50 hari, saudara, hanya sungguh-sungguh menetas. 30 bayi arwana terlahir keluar dari mulut ayahnya. Anak-anak, andai aku sebagai satu ungkapan akan kasih seorang bapa, seorang ayah berharap untuk diketahui cinta yang ada di dalam hatinya untuk mereka. Saat ada dalam mulutnya, dia selalu diam, tapi sungguh-sungguh mencintai anak-anaknya.
Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah saudara. Yaitu kisah saja bagaimana ikan arwana yang sang jantan atau suami atau mencari ayahnya itu begitu mengasihi. Sampai dia rela berkorban. Kalau saudara perhatikan demi sungguh-sungguh. Ya akhirnya telur-telur itu ya anak-anaknya bisa menetas, mendampinginya, menyertai. Dia rela tahan, tidak bicara. Itu bukan tidak bicara, enggak makan saudara. Karena dia harus terus mengerami pakai mulutnya. Itu pengorbanan seorang ayah. Tadi dikatakan sebetulnya sering ayah itu seperti itu. Cinta tapi tidak banyak ngomong saudara. Kadang-kadang tidak dimengerti, dikira tidak cinta tapi tanpa ngomong. Dia itu tadi sedang melakukan sesuatu karena cintanya. Sehingga pengorbanannya menghasilkan anak-anak yang bertumbuh dewasa. Tepuk tangan yang meriah saudara. Ya hari ini kita belajar tentang pria, tentang suami, tentang ayah. Yang diberi tema CEO keluarga. Digambarkan seperti CEO dalam perusahaan maksudnya. Karena begitu pentingnya peran pria. Ya pentingnya seorang suami atau ayah atau bapak saudara. Efesus 5 ayat 22-23 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Disuruh istri itu tunduk pada suami seperti kepada Tuhan saudara. Artinya itu satu hal yang sangat penting sekali. Karena suami adalah kepala istri. Ya dikatakan karena diangkat oleh Tuhan jadi kepala. Artinya jadi pemimpin dalam keluarganya saudara. Ya sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi digambarkan sama Kristus itu kepala jemaat yang memimpin supaya kita jemaat ya dapat kasih karunia, dapat anugerah sampai dia rela korbankan semuanya sehingga kita jemaat bisa dapat pengampunan, sehingga kita jemaat dapat keselamatan ya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh suami. Diberi kedudukan yang tinggi, dijadikan pemimpin saudara. Tapi diberi tugas saudara. Oh sungguh seperti Kristus yang menyelamatkan. Dia yang menyelamatkan tubuh. Jadi sekali lagi pria dengar, suami dengar, ayah bapak dengar. Kita diberi kedudukan yang tinggi luar biasa. Lebih daripada istri atau anak. Tapi punya mandat, punya tujuan yang luar biasa. Tugas yang penting menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anak, bahkan mungkin anak menantu cucu. Ada tugas yang luar biasa sekali. Jadi kalau saudara bisa renungkan lagi saudara, peran seorang pria, seorang suami, bapak, ayah itu besar untuk keselamatan atau tidaknya, sukses atau gagalnya keluarga. Di mana-mana saudara, ya pemimpin itu punya peran lebih besar daripada yang dipimpin. Pemimpin negara misalkan sangat menentukan presidennya baik atau tidak. Presiden tidak baik, negara itu bisa ya akhirnya mundur, akan hancur. Presidennya bagus, maka negara itu bisa mengalami kemajuan yang luar biasa. Kita dapat presiden yang baik, maka Indonesia maju, Indonesia terus bertumbuh, Indonesia maju lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Sangat-sangat ditentukan. Saudara di perusahaan juga sama. Orang milih CEO untuk dipercaya jadi pemimpin. Itu penting sekali. Tergantung CEO-nya. Pemimpin dalam perusahaan. Kalau pemimpinnya balelo pasti perusahaan gak maju saudara. Tapi kalau baik menjalankan tugas dengan baik, pasti akan mudah maju. Jadi sama dengan sekali lagi suami, sama dengan bapak atau ayah punya peran yang penting sekali untuk selamatkan keluarganya. Saya ulangi, diangkat, diberi kedudukan yang tinggi, tapi diberi ya tugas, mandat yang sangat mulia menyelamatkan keluarganya. Tepuk tangan yang meriah. Ya, sampai digambarkan seperti CEO. Lah, saudara, apa saja peran CEO dalam perusahaan? Ya, ini sepintas ya perannya. Yang pertama melakukan perencanaan. CEO dan perusahaan pasti punya rencana akan ini, akan buat ini. Nanti perusahaannya ya jadi seperti ini. Nanti perusahaannya maju ini, punya rencana. Nggak ada sih CEO, aku jadi ketua, aku jadi pemimpin, nggak punya rencana apa-apa. Nggak, CEO yang benar pasti sudah punya ya rencana-rencana untuk perusahaan yang dipimpinnya sehingga bisa diperjuangkan. Demikian juga suami, saudara, bapak
bapak, saudara, ayah harus punya rencana bagi keluarganya. Jangan hanya pokok aku kawin, nikah, jadi suami, jadi bapak, punya anak. Enggak, harus punya rencana ya untuk keluarganya. Rencana yang baik, rencana yang indah, saudara. Lalu yang kedua, menyusun strategi untuk meraih visi yang direncanakan. Ada strateginya juga, mulai nyusun. Aku harus gini, harus begini, seperti ini. Perusahaan ini harus melakukan ini sehingga tercapai ya goalnya, rencananya. Dalam keluarga juga sama. Seorang suami, ayah harus punya visi dan saudara mulai menyusun strateginya. Oh, ini mungkin nanti anaknya disekolahkan atau apapun, sehingga sungguh-sungguh keluarga itu keluarga yang berhasil. Lalu juga melakukan pengelolaan SDM. SDM-nya dalam perusahaan pasti dibangun. Kalau SDM-nya rendah, maka kualitasnya rendah sekali. Tapi kalau SDM-nya dibangun, ditingkatkan, maka akan makin maju, maka akan berbuat lebih baik, lebih besar, lebih lagi. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, saya juga bersyukur gereja kita sedang bangun semua. Sistem manajemennya sedang ditingkatkan luar biasa. SDM-nya sedang ditingkatkan luar biasa. Tadi saya di Paragon, saya lihat sekarang semua full time terjun, saudara, untuk membangun, memajukan, sampai SGG ikut diterjunkan juga di Paragon di sini. Tadi saya lihat semua sekarang standby di bawah, saudara, untuk membantu jemaat, untuk meningkatkan pelayanan, untuk memajukan lagi. Saya bersyukur ya, seperti tadi. Dulu belum pernah kita melantik gitu, saudara, dari kit ke tin gitu, saudara, naik level. Sekarang sudah dipersiapkan semua pelajarannya, dan mereka sungguh-sungguh seperti sekolah, naik level pengajarannya, lebih levelnya lebih lagi, dilibatkan dewasa lebih, supaya maju, supaya maju, supaya maju, supaya maju. Demikian juga dalam rumah tangga juga sama. Harus pikirkan sungguh-sungguh anggota-anggota keluarga itu makin, saudara, berbobot. Anak-anaknya makin berbobot lagi, saudara. Lalu juga ada melakukan analisis, saudara, terhadap fungsi kerja dan masalah yang ada dalam perusahaan. Diadakan analisis, diperhatikan fungsinya, ya, wah, tempatnya cocok atau tidak, yang dilakukan hasilnya bagaimana. Saudara-saudara, diadakan analisa, dan itu semua untuk kemajuan. Bahkan merencanakan budget, saudara, keuangannya, biayanya sama. Dalam keluarga juga sama, perlu juga mulai memikirkan budget mengenai keuangannya keluarga seperti apa. Saudara, perlu dipikirkan. Yang keenam, melakukan pengawasan agar kinerja perusahaan tetap berada di jalur, juga pemantauan anak-anakku hidupnya bagaimana, ya, pengawasan, saudara, sungguh-sungguh mereka jadi langkahnya benar atau tidak, kalau salah bisa diperbaiki dan lain-lain, saudara. Jadi sekali lagi saking pentingnya firman Tuhan digambarkan seperti CEO dalam perusahaan, karena pemimpin itu diikuti. Pemimpin itu punya peran lebih besar, ya, berhasil atau gagalnya itu pemimpin, saudara. Saya dengar satu kisah, saya rasa baik sekali. Yang pertama di Alkitab, minggu yang lalu kita belajar dengan seorang pemimpin yang balelo, saudara. Namanya siapa, saudara? Nabal. Katanya namanya Nabal, seperti namanya dia bebal, saudara. Karena dia nggak benar, hampir mencelakakan keluarganya, betul nggak? Hampir menghancurkan keluarganya karena hidupnya, karena semua sikapnya nggak benar. Jadi kepala rumah tangga, tapi nggak menjalankan ya fungsi dengan baik, saudara. Saya juga dengar satu kisah seperti ini. Seorang pendeta satu kali ketemu dengan temannya, lalu diajak, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Teman sendiri kok, saudara. Tapi temannya nolak, ngapain ke gereja, nggak mau. Ya, dia nggak butuh gereja, nggak ke gereja, saudara. Setelah lewat beberapa minggu, saudara, tiba-tiba pendeta kaget. Ini temannya datang sini ke gereja, saudara, ibadah sendiri, saudara. Loh, dulu saya ajak nolak kok, sekarang kok malah datang sendiri. Kenapa dia selesai ibadah, ketemu, diajak bicara, kamu dulu nolak terus kok sekarang malah datang sendiri? Karena itu teman, saudara. Dia cerita, ya, aku mengalami satu peristiwa yang menyadarkan aku harus memimpin keluargaku dengan baik, dengan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan akan menolong aku. Dia cerita ada satu peristiwa waktu liburan, dia sedang mengajak istri anak-anaknya liburan.
Dan sampailah mereka berjalan di atas sebuah bukit, saudara. Bukit itu pas ya tempat yang agak bahaya gitu, saudara. Tempatnya kecil, jadi mereka setapak. Dia berjalan di depan, istrinya di belakang, anak-anaknya di belakang. Waktu dia sedang jalan gitu, saudara, tiba-tiba anak yang di belakang teriak, "Ayah, hati-hati ya. Ayah, hati-hati loh, kita ikut engkau loh. Jangan salah jalan, jangan sesat, jangan negeri. Kita ikut engkau, hati-hati ayah." Gitu, saudara. Dia kaget. Itu dipakai oleh Tuhannya dengan dia. Kamu ini bapak, ayah. Jalan hidupmu diikuti keluargamu. Engkau harus hati-hati. Kalau engkau enggak hati-hati, engkau akan menyesatkan keluargamu. Kalau engkau tidak hati-hati, engkau akan menjerumuskan keluargamu. Engkau harus menjadi bapak yang berjalan, yang menuntun istri anaknya, yang menuntun keluarganya, jalan yang benar, sehingga bawa kemenangan, sehingga bawa keberhasilan. Itu yang membuat saya sadar, aku butuh Tuhan sebagai petunjuk, ya penolong, penuntun dalam hidupku. Karena aku harus seperti Kristus, saudara. Beri tepuk tangannya lebih meriah lagi. Sekarang kita akan belajar 3 area tugas dan tanggung jawab, saudara, untuk kepala rumah tangga secara nyata dalam keluarga. Yang pertama, para pria atau suami, ayah, bapak harus menjadi kepala dalam kebutuhan rohani. Harus mencukupi kebutuhan rohani. Sekali lagi, saudara, harus menjadi kepala, harus mencukupi dalam kebutuhan apa? Rohani. Katakan kebutuhan rohani. 1, 2, 3. Kebutuhan rohani itu penting sekali, saudara. Karena kalau saudara perhatikan di Alkitab, suami itu dianggap jadi kepala pemimpin. Tapi pemimpin dan keluarga dalam Alkitab juga disebut sebagai imam, saudara. Sebagai imam bagi keluarganya. Apa artinya imam? Imam itu yang berjuang membawa ya masyarakat atau jemaat terus datang pada Tuhan, terus cari Tuhan, yang bawa tugasnya, bawa doa untuk umat, yang bawa umat sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan supaya kasih karunia Tuhan pada umatnya. Demikian juga kepala rumah tangga. Hai suami, hai bapak-bapak, kamu diangkat oleh Tuhan, diberi tugas juga selain pemimpin, jadi imam bagi keluargamu. Tugasnya adalah bawa keluargamu lebih mendekat pada Tuhan. Bawa keluargamu berjalan dalam Tuhan. Bawa keluargamu bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Supaya hidup makin benar dalam Tuhan. Supaya hidup dalam tuntunan Tuhan. Supaya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Supaya hidup dalam perkenan Tuhan. Supaya hidup dalam anugerah Tuhan. Tugas bapak. Nggak bisa istriku, bapaknya nggak mau tahu istriku sudah ke gereja apa enggak, terserah gitu. Enggak, saudara. Bukan juga guru sekolah minggu. Tadi bagus sekali sudah itu. Tapi selain guru sekolah minggu, ada peran utama justru seorang ayah. Peran utama justru seorang bapak punya tanggung jawab. Ya, istrinya, anak-anaknya, rohaninya maju atau mundur. Bertanggung jawab memperjuangkan istrinya lebih bertumbuh dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, lebih sekarang dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, bertanggung jawab untuk anak-anaknya, sungguh-sungguh lebih dekat pada Tuhan, lebih bertumbuh dalam Tuhan, lebih berjalan dalam Tuhan, lebih mengalami kasih karunia, menjadi anak-anak yang sukses, yang sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan, hidup memuliakan Tuhan, hidup dipakai Tuhan. Itu tanggung jawab siapa? Bapak. Itu tanggung jawab siapa? Bapak. Itu tanggung jawab siapa? Bapak. Ayo bapak-bapak jangan bodoh nih. Itu tanggung jawab kita. Saya juga seorang bapak. Jangan sampai gitu, saudara. Oh ya sudah, istriku ke gereja enggak ke gereja terserah. Anakku ke gereja enggak ke gereja terserah. Pilihan sendiri, hak asasi manusia. Keliru. Karena diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Diberi tugas oleh Tuhan untuk memimpin keluarganya, untuk menjaga keluarganya. Jangan sampai hidupnya sesat, jangan sampai jauh daripada Tuhan. Bimbing mereka, jaga mereka, bawa mereka lebih lagi dalam Tuhan. Jadi anak yang sungguh-sungguh berjalan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Berhasil rohaninya maju atau tidak juga termasuk tugas ayah, tugas bapak.
Jadi jangan anakku terserah. Ikut Tuhan gak ikut ya sudah terserah. Minggu mau ke gereja gak gereja lah sudah, katanya ngantuk males kok ya terserah. Keliru. Mau percaya Tuhan Yesus atau tidak terserah. Itu keliru. Kalau kita terserah, kita menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Betul? Betul saudara? Berjuang. Memperjuangkan keluarganya lebih ya hidup dalam perkenanan Tuhan atau tidak. Ada tanggung jawab dari Bapak. Karena itu tugasnya. Saudara, Kejadian 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat, ini cerita Hawa saudara. Hawa itu melihat bahwa buah pun itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pun itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikan juga kepada siapa? Kepada siapa? Suaminya, yang dimana suaminya bersama-sama dengan dia. Jadi Adam itu di sebelahnya Hawa. Waktu Hawa itu didekati oleh ular. Waktu Hawa itu mulai ya dihasut oleh ular. Adam itu di dekatnya, di sebelahnya, tapi diam. Tidak menegur, tidak mengusir setan, tidak berjuang supaya istrinya aman, tidak mengingatkan istrinya, diam saja. Saudara, waktu istrinya digoda oleh si ular, saudara, dia diam, dia tidak ambil langkah-langkah untuk menyelamatkan istrinya. Dan suaminya pun makan, ikut makan sekalian, ikut berbuat dosa sekalian. Saudara dengar ya, ini gak bertanggung jawab. Sampai keluarganya ini hancur rusak. Keluarga pertama gara-gara bapaknya mbalilu, gara-gara bapaknya tidak bertanggung jawab. Istrinya didekati oleh ular, mau dihasut oleh ular. Dia tahu ini gak boleh menurut firman Tuhan. Dia tahu ini bahaya, bisa terpengaruh, bisa rusak. Diam saja. Jadi bapak diam saja. Saudara, ada waktunya waktu kita berbuat dosa kita salah. Tapi waktu kita diam tahu yang lain akan hancur, ya salah. Sama juga itu berbuat dosa. Karena diam tidak berbuat apa-apa. Waktu keluarganya ya ingin dirusak, tidak boleh diam. Berjuang seorang bapak melindungi istrinya, melindungi anaknya dari penyesat. Jangan sampai langkahnya salah, jangan sampai berbuat salah. Perjuangkan, ya ingatkan mereka, tuntunlah mereka, lindungi mereka supaya sungguh-sungguh berjalan dalam kebaikan. Gara-gara Adam tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, seorang imam, akhirnya saudara jatuh dalam dosa. Hawa juga malah Adamnya sekalian juga sama, rusak. Saat itulah mulai ada kutuk datang dalam kehidupan manusia. Saat itulah kutuk datang dalam rumah tangga. Saat itulah maka datanglah sakit penyakit dalam rumah tangga. Saat itulah maka datanglah kemiskinan, kekurangan dalam rumah tangga. Saat itulah datang semua yang tidak baik. Sampai anaknya iri, saling bunuh satu dengan yang lain. Habil dibunuh oleh Kain. Kenapa? Dosa. Kenapa dosa? Bapak, ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang bapak, sebagaimana semestinya seorang imam dalam keluarganya. Di Alkitab juga ada nasihat yang penting sekali. Seorang ayah, seorang bapak bernama Elimelek, saudara. Dikatakan waktu di Bethlehem sedang terjadi kelaparan. Bethlehem itu rumah roti, gambaran kalau sekarang gereja Tuhan. Di sini ada roti hidup, ada firman Tuhan. Ya, merasa sedang kelaparan, lalu bawalah istrinya, tinggalkan Bethlehem, tinggalkan rumah Allah, tinggalkan rumah Tuhan. Bawa istrinya pergi, bawa anak-anaknya juga pergi. Dan ternyata akhirnya di luar Elimelek sendiri mati, anak-anaknya mati. Dari kematian, minimal kematian rohani. Ya, dari dia sendiri, anak-anaknya juga ngalami. Masih untung Naomi istrinya masih bisa bertahan. Dan akhirnya kembali pada Tuhan. Dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak, jadilah imam bagi keluargamu. Bawalah keluargamu sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berjalan dalam perlindungan Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Itu tugas dari Tuhan untuk ayah. Yang kedua, tugasnya pria, bapak,
ya adalah kebutuhan jiwa. Kalau tadi kebutuhan rohani, ya Bapak juga seringkali harus mengajar. Ulangan itu ajarkan anakmu, ajarkan waktu duduk, waktu jalan macam-macam. Sekarang kebutuhan jiwa, saudara. Dalam rumah tangga nomor satu adalah Allah. Dia harus nomor satu. Tapi ingat juga dibutuhkan ya kebutuhan jiwa. Dalam keluarga, anggota keluarga itu butuh perhatian, saudara. Nggak bisa hanya dikasih uang saja. Itu salah satu. Butuh perhatian. Butuh apa? Kasih, saudara. Ya ada, ya ditabur satu dengan lain. Butuh apa lagi? Kekuatan saat sedang lemah. Ada yang menghibur, ada yang menguatkan saat ya ada yang lemah. Butuh nasihat saat ada yang sedang salah. Butuh pertolongan dalam keluarga. Saya butuhkan pertolongan dan banyak kebutuhan jiwanya. Sekali lagi ini juga tanggung jawab dari seorang suami, seorang bapak, saudara. Cukupilah itu, jangan egois hanya dirinya sendiri. Sekalipun punya hobi, saudara, setelah menikah ingat, nggak bisa hanya suka kamu sendiri, hobimu saja. Hobi sudah lupa rumah, lupa istri, lupa anak, saudara. Ya waktu bekerja juga sama. Jangan hanya kerja terus, banyak kesaksian. Akhirnya anaknya nggak pernah diperhatikan. Akhirnya anaknya nggak pernah didekati. Hubungan orang tua dengan anak jauh, saudara. Punya bapak seperti nggak punya bapak gitu, saudara. Kalau pagi, saudara, ya dia bangun tidur mau cari anak-anaknya sudah sekolah. Sekolahnya kan pagi itu anak-anak. Betul, saudara. Jadi dia nggak ketemu anak pagi-pagi. Anaknya sudah sekolah. Pulang dia sudah capek, saudara. Bahkan ada yang pulang yang lebih sampai malam, anaknya sudah tidur, saudara. Jadi punya bapak seperti nggak punya bapak. Adapun kadang-kadang sudah capek diajak berguru, berdekat, nggak ada waktu lagi, saudara. Ada satu kisah mungkin saudara pernah dengar juga. Kelihatannya lucu tapi itu perlu kita perhatikan. Satu kali seorang bapak sedang pulang ke rumah. Anaknya itu dekati, Pak, ya Bapak gitu, saudara. Mau tanya boleh Pak? Lalu bilang boleh, tanya apa? Papa itu kalau kerja 1 jam dapat uang berapa toh? Ditanya gitu, saudara. Maka kerjanya rajin sekali, saudara. Sampai kelembur-kelembur 1 jam dapat berapa toh? Dikatanya gitu, saudara. Ya dijawab saja lah. Misalnya dengan dolar saja mudah ya. Oh $100 1 jam katanya gitu, saudara. Iya, dia bangga dengan apa yang dia hasilkan. Lalu anaknya tanya, boleh enggak Pak? Minta apa? Tadi 100 ya, $25. Papanya tanya untuk apa? Minta $25 gitu, saudara. Dia berkata, aku itu sudah nabung dapat $75. Lah, aku kurang $25 untuk membeli waktunya Papa 1 jam. Ya tolong aku dikasih $25 supaya aku punya $100. Aku mau beli waktunya Papa. Ya aku ganti $100 supaya aku bisa bermain dengan Papa. Supaya aku bisa berguru. Aku rindu ada waktu bisa bermain dengan Papa. Papanya dengar, nangis dia. Tanpa terasa kadang-kadang. Hanya sibuk saja. Hanya sudah nggak tahu perhatian. Kebutuhan anak untuk dekat dengan orang tua. Saudara, ada banyak. Ya, saya rasa bukan anak yang punya hati seperti ini. Termasuk istri-istri kadang-kadang juga mungkin nelongso. Suamiku ini kok seperti punya suami, seperti enggak punya suami. Kadang-kadang juga bisa seperti itu. Karena faktor waktu atau karena memang modelnya enggak acuh. Enggak acuh gitu, saudara. Sehingga bisa dengar, keluarga itu butuh perhatian, keluarga itu butuh kasih, keluarga itu butuh pendampingan, keluarga itu butuh kadang-kadang support secara minta. Ya kalau ada ya mungkin istri atau anak sedang salah, sedang jatuh, jangan langsung dicaci maki, dibentak-bentak, disakiti, saudara. Mereka itu butuh mungkin penghiburan, mereka itu butuh mungkin maaf, mereka itu butuh mungkin malah kekuatan. Diberi keberanian, disupport lagi, dikuatkan lagi. Sehingga mereka bisa akhirnya ya bangkit lagi, berjuang lagi, berusaha lagi. Ya semua orang ingin baik. Ya waktu gagal, beri support mereka, dorong mereka, backup mereka, bantu mereka. Itu akan jadi jawaban yang besar. Tadi saya kedatangan tamu, saudara.
Bapak Iwan Sunito pernah berapa kali di gereja kita. Dia orang Indonesia, dia sukses sekali di Australia. Termasuk salah satu orang sukses yang luar biasa di Australia. Ya, dia nganggap saya gereja kita itu bapak rohaninya. Saudara, tadi datang saudara karena saya pagi yang ngisi di Paragon, siang dia nyempatkan datang kemarin malam, pagi ketemu dengan saya langsung sudah pergi lagi itu saudara. Tapi dia sempat tadi saya minta bersaksi sedikit. Dia berkata dia bersyukur ada bapak rohani dan bapak secara lahiriah. Saudara, dia bersyukur waktu lemah ada yang menguatkan. Saudara, waktu susah ada yang menggugurkan. Waktu enggak ngerti ada yang mendampingi. Lalu salah satu yang ada kaitannya dengan bapak ini dia cerita, papaku tidak terlalu pintar, biasa saja saudara. Tapi ada satu yang saya salut, kasihnya. Dia berkata perhatiannya itu luar biasa. Cintanya pada anak. Papaku selalu perhatikan. Kalau aku ya sedang belajar, saat aku gagal pun dihibur, dikuatkan lagi, disupport mentalnya, maju lagi, bangkit lagi, jangan takut. Dia nggak pinter, dagangnya juga nggak pinter, semua yang nggak sepinter anaknya. Tapi dibutuhkan adalah apa, saudara? Supportnya, pendampingannya, kekuatannya. Dia berkata saat dia lemah, ya karena ada bapak yang menguatkan. Dia bangkit lagi, dia berjuang lagi, bangkit lagi, berjuang lagi. Sehingga bisa berhasil karena punya orang tua yang memenuhi kebutuhan jiwanya, yang memberi penghiburan, yang memberi pendampingan, yang memberi support saat dia lemah. Dan itu anugerah yang luar biasa. Jangan malah sakiti hati anak. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Dari orang tua, jadi bapak punya tanggung jawab. Jangan sekedar menikah, perlu ada tanggung jawab terhadap istri. Gak bertanggung jawab nyakiti hati istri. Jangan hanya sekedar punya anak gak bertanggung jawab menyakiti hati anak, saudara. Karena tugas orang tua, pelihara anak dengan baik, didik anak dengan baik, support anak dengan baik, perjuangkan anak dengan baik, supaya mereka berhasil, supaya mereka sukses. Maka Tuhan akan berkati sampai masa tua. Tuhan akan terus menggendong, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan pelihara engkau. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Apalagi nyakiti, amit-amit jangan ya Bapak ya. Jangan sampai anakmu pahit hati dengan engkau, sakit hati. Saya dengar Hitler, salah satunya kenapa dia kejam sekali. Dia bantai jutaan orang. Karena sejak kecil sering disakiti oleh orang tuanya. Sejak kecil sudah penuh simpen sakit hati. Sudah mulai menjadi dewasa juga pernah disakiti oleh orang Yahudi, katanya begitu. Jadi batuknya penuh dengan sakit hati, pahit hati, saudara. Orang yang sakit hati selalu ingin nyakiti orang lain. Orang yang sakit hati, pahit hati selalu yang apa yang dikatakan, diucapkan, dilakukan nyakiti orang lain. Sehingga jadi rusak semua, saudara. Tapi hari ini saya percaya Tuhan sedang menerangi bapak-bapak. Tuhan sedang menerangi ayah, suami, ayah yang bertanggung jawab. Yang sungguh-sungguh untuk masalah rohaninya, untuk kebutuhan jiwa batinnya dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi keluarganya. Amin. Yang ketiga, saudara, mencukupi kebutuhan jasmani, saudara. Kebutuhan apa, saudara? Jasmani. Yang ke satu rohani, katakan rohani. Yang kedua jiwani. Yang ketiga jasmani, saudara. Jadi bapak, jadi ayah, jadi suami harus kerja. Jadi suami, jadi bapak, jadi ayah harus kerja. Kalau mau nikah kerja dulu, jangan nganggur nekat-nekat nikah nanti makan apa. Betul nggak, saudara? Harus ada nafkah, kerja gitu, saudara. Sehingga setelah menikah ada yang dipakai di dalam hidup ini, semua butuh uang. Betul nggak, saudara? Mau nikah butuh uang, untuk biaya hidup butuh uang, kerja. Yang mau nikah dalam nama Tuhan Yesus kerja. Ayo, yang mau cari mantu, cari jodoh, mau kerja enggak? Kalau enggak mau repot nanti kelaparan, saudara. Bukan hanya pinternya, tapi mau kerja. Karena kita berkata, orang yang malas enggak mau kerja, jangan dikasih makan. Artinya tidak diberkati oleh Tuhan.
Betul nggak saudara? Harus, itu tanggung jawab. Suami cari nafkah untuk biaya hidup keluarganya. Besar atau kecil, Tuhan akan sertai, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati saudara. Mungkin tidak sepandai istrinya, istrinya lebih pandai, istrinya penghasilan besar, nggak apa-apa, tapi tetap kerja, punya penghasilan untuk keluarganya. Pernah gagal, berjuang lagi. Hari ini firman Tuhan sedang nyuruh kita kerja. Semua ayah, bapak, anggapi firman Tuhan, taati firman Tuhan, melangkah firman Tuhan, dengan doa pada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan buka jalan, Tuhan berkati dengan pekerjaan yang bisa didapatkan. Ambil keputusan kerja. Sebab kalau tidak akan terus masalah. Uang itu salah satu masalah dalam rumah tangga. Betul enggak? Enggak ada uang untuk biaya makan, ribut enggak istri? Ribut saudara, ini gimana? Enggak ada uang untuk anak sekolah, ribut lagi. Enggak ada uang untuk bayar hutang, ya ribut lagi saudara. Iya, enggak ada uang untuk cicilan, mencicil. Betul. Itu salah satu juga yang harus dilakukan. Ya saudara ya. Saya percaya sekali lagi, asal mau pasti Tuhan akan tolong. Asal mau pasti Tuhan akan berkati. Asal mau pasti ya Tuhan yang buka jalan. Ambillah keputusan. Ya Tuhan, aku percaya firman-Mu. Hari ini Kau berfirman, ini petunjuk, ini nasihat buat aku juga. Aku mau terima tanggung jawabku. Jadi berkat, ya kebutuhan rohani, kebutuhan untuk jiwa, kebutuhan untuk tubuh. Jadi berkat, Tuhan tolong. Gak bisa, mungkin saudara merasa gak mampu, tapi sekali lagi andalkan Tuhan, percayailah Tuhan. Tuhan diandalkan, Tuhan dipercayai, Tuhan diikuti, maka Tuhan akan berikan pertolongan sehingga berhasil. Saudara, Musa saja pernah mengalami pergumulan, merasa gak mampu dengan tugasnya, tapi sekali lagi Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa tolong. Sekali lagi, Tuhan apa? Bisa tolong. Ya, Bilangan 11 ayat 10 sampai 12. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka-Mu Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa Kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Ya, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkan? Sehingga Engkau berkata padaku, ya pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan di tanah yang Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Sekali lagi, Musa pun pernah merasa gak mampu, mana bisa. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita bisa lihat banyak belajar dari Usia, dari Hizkia. Mereka mengandalkan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. 1 Tawarikh 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Saudara, ini Usia dikatakan saudara mencari Allah selama hidup Zakaria. Saat itu nabinya atau bapak ruhaninya, hamba Tuhan, terus akan nasihati dia, ikut Tuhan, ikut Tuhan. Dengan suku-suku cari Tuhan, semua andalkan Tuhan. Dia taat, dia ikuti bapak ruhaninya yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, taati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. 2 Tawarikh 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, ini dalam pelayanan saudara, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Cari Allah, ditaati segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil saat mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan takut saudara, kita itu penuh kelemahan, tapi Tuhan penuh dengan kelebihan, kekuatan. Saya waktu dipanggil oleh Tuhan juga sama saudara.
Jadi hamba Tuhan gak berani. Saya dulu pendidikan hancur gara-gara ya saya sombong, rambut diizinkan ya rontok semua. Saya merasa gak mampu ya saudara. Saya berapa kali cari hamba Tuhan gantikan saya, gak ada yang bisa, goncang terus. Lalu Tuhan berkata, siapapun yang tidak aku pilih untuk menjadi gembala di keluarga Allah gak akan bisa. Tapi kamu kalau aku panggil, aku pilih, kamu mau, aku yang memberi kekuatan, aku yang memberi kemampuan, aku yang memberi penyertaan, aku yang memberi pertolongan, aku yang membuat berhasil. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Yang terakhir pelajarannya ini penting, dengarkan. Anggota keluarga, istri, anak-anak harus mendukung suami, ayah, bapak, pemimpin keluarga harus mendukung. Sekali lagi, harus mendukung pemimpin sebaik apapun. Kalau tidak didukung, tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Presiden sebaik apapun, kalau tidak didukung, tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Orang tua sebaik apapun, anaknya semua nggak mau mendukung, nggak mau mentaati, tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Gembala sidang mau sebaik apapun, tidak ditaati, tidak didukung, tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Dukung suamimu, dukung ayahmu, dukung supaya dia bisa memimpin dengan baik, supaya dia bisa menjadi imam yang baik, supaya dia sukses. Suksesnya kepala rumah tangga, suksesnya istri, suksesnya anak-anak, suksesnya seluruh keluarga. Dukung saudara. Betul, perlu didukung saudara. Kenapa? Ya sama, hormati saudara, support. Ya Efesus 5 ayat 22, istri apa? Istri pasti apa? Tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara baca itu diulang-ulang terus. Tunduklah pada suamimu. Tapi saya mau tanya dengan istri, biasanya kamu tunduk atau nanduk terus saudara? Nyakiti terus gitu saudara. Ayo sekarang kita buka-bukaan saudara. Suami juga berkata pada Tuhan, biasanya istrimu nunduk atau nanduk terus saudara. Sekali lagi, kalau ditanduk terus gak bisa berhasil. Tapi kalau tunduk, ditaati, dihargai, disupport, berhasil. Benar, benar saudara. Perlu disupport. Istri, firman Tuhan tetap benar. Bapak, semua pokoklah bapak, istri, anak, siapa, firman Tuhan itu pasti benar. Kalau kita percayai, taati, pasti kita yang berhasil. Kalau suami disupport berhasil, keluarga berhasil, semua ikut diberkati. Istri ikut menikmati berkat, anak-anak ikut menikmati berkat daripada Tuhan. Hari ini ada firman Tuhan untuk pria, untuk suami, untuk ayah dan bapak, jadi imam yang baik, jadi berkat dalam rohani, secara jiwa, secara kebutuhan hidup. Ya, perjuangkan itu. Tapi anggota keluarga, isi, support, tunduk. Jangan nanduk, katakan sebelah. Jangan nanduk, tapi tunduk, saudara. Saya seringkali dulu cerita begini. Ada istri-istri kadang-kadang mengeluh. Mengeluhnya gimana? Saya nggak tahu ya di sini. Mungkin nggak ada, ini keluarga Allah kok. Dia cerita gini, aku punya suami saja, kok mbalelo ya, apa-apa nggak bisa. Semua saya, semua serahkan saya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Punya suami satu saja kok mbalelo seperti itu. Goblok gitu saudara, nggak bisa apa-apa. Aku sampai setengah mati. Urusan anak aku, urusan pekerjaan aku, urusan dapur aku, urusan ngadapi orang aku. Ini semua aku berat sekali. Cara suamiku nggak bisa apa-apa. Sekarang saya mau tanya ya, suami dulu ya, enggak apa ya. Suami jawab ya, jangan ada yang enggak jawab ya. Kalau istrimu nentang terus, nunduk terus, lawan terus, saudara sikapnya apa? Diam, langsung jawab. Laki itu gitu. Kalau wanita ya, istri ya, kamu terus saudara, serang terus. Suamimu pasti diam. Daripada ribut, kecuali suami yang memang galak, otoriter, istrinya takut setengah mati. Yang normal itu suami gitu. Kalau diserang terus, dilawan terus, lebih baik diam daripada bertengkar. Ya atau ya? Lah, saudara dengar. Saat suami diam teruslah, suami tidak berfungsi. Dengar ya. Saat suami serang terus, suami akan diam.
Diamnya dia membuat dia tidak kerja. Nanti salah. Ngakon ini disalahkan lagi. Ngakon itu disalahkan lagi. Nggak cocok dengan hatinya disalahkan lagi. Nggak cocok dengan keinginan disalahkan lagi. Nggak cocok dengan pendapatnya disalahkan lagi. Sudah diam aja. Waktu suami diam itulah istri terpaksa semua dilakukan sendiri. Dan hanya mengeluh sendiri. Malah dengan Tuhan sendiri. Rasanya berat, suaminya seperti entong. Tapi sebetulnya itu istri yang buat. Betul, betul, ya enggak? Loh, kalau di sini masih setuju kok. Ayo tanya suami-suami. Suami itu ada masalah diam lebih baik. Secara umum ya sore ya. Tapi sekali lagi jangan, supportlah dia. Percaya, saudara akan buat suamimu jadi pemimpin yang hebat. Yang bisa lakukan. Anak-anak, taati, hormati orang tuamu. Firman Tuhan berkata, engkau akan diberkati dengan umur panjang, dengan kebahagiaan, dengan segala berkat. Engkau akan diberkati, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Orang tua perjuangkan anak sampai masa tuamu. Oh, Tuhan akan tetap menggendong kau sampai putih rambutmu, tetap dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Betul. Sekali lagi supportlah. Ya. Suami, ayah, bapak, pemimpin, ya dimanapun saudara. Kenapa? Pemimpin itu sasaran dari iblis. Iblis berusaha menjatuhkan pemimpin. Karena kalau pemimpinnya jatuh, semua jatuh saudara. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 31. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang. Gak usah buang banyak waktu. Ya perang dengan ini dan itu saudara. Melainkan apa? Melawan Raja Israel saja. Fokusnya Raja Israel. Tangkap dia, bunuh dia, hancurkan dia. Rajanya bisa tertangkap. Rajanya kena panah, rajanya kena tombak. Habis semua buyar, kalah. Mereka sudah menang. Saudara ingat, dalam keluarga suamimu adalah sasaran utama. Kalau suamimu bisa dihancurkan, keluargamu merana. Betul? Diam saja, benar Pak. Loh, betul kok saudara? Betul? Dimanapun, ya presiden, pemimpin itu sasaran utama. Saudara, di gereja juga sama. Saya gembala sidang. Itu sasaran iblis terutama pada saya. Kalau saya bisa digagalkan, kalau saya bisa dihancurkan, rusak semua saudara. Dimanapun pemimpin itu jadi sasaran utama dari iblis, dari kuasa kegelapan. Untuk dihancurkan, untuk dikalahkan. Kalau pemimpinnya bisa dihancurkan, dikalahkan, semua hancur. Seperti orang main sekak, rajanya itu dijaga sungguh-sungguh, rajanya itu disupport sungguh-sungguh. Jangan sampai bisa diserang. Kalau sampai diserang, rajanya mati, semua kalah. Support. Saya bisa melayani seperti ini juga karena support keluarga. Ya, benar, saya support. Contoh ya, waktu saya ya punya perusahaan sedang maju-majunya dipanggil jadi gembala sidang. Mudah atau sulit? Sulit. Sudah dengar. Kalau istri saya tidak dukung, bisakah saya melayani jadi gembala sidang dengan baik? Saya sedang khotbah, pokok dekat saja. Istri saya berdiri di sini, mangkrik gitu. Gak usah ngomong terus gimana semua. Apa saya masih bisa khotbah? Loh, ya toh saudara, ini fakta loh saudara. Tanpa dukungan istri gak bisa. Tuhan gerakkan, ya berani. Ya, persembahkan pada Tuhan hidupnya, hartanya, habis-habisan untuk Tuhan. Saudara, kalau tidak disupport oleh istri, anak nggak bisa. Apalagi yang terakhir, Roma yang terakhir di sini, ya 1.200 lebih itu yang besar itu. Kalau istri nggak support anak, nggak support apa bisa? Nggak bisa, saudara. Untuk mau memberi, mau ya untuk Tuhan nggak akan bisa. Tapi saya bersyukur dalam pelayanan istri, anak, menantu, semuanya mensupport, mendukung. Sehingga saya bisa melayani lebih baik, ya lebih lancar, lebih bisa jadi kenapa? Disupport saudara. Saya baru bisa melayani dengan baik saudara. Terus itu penting sekali saudara. Dalam segala suka duka, dukunglah saudara untuk kebaikan semua. Saya baru pulang kemarin jam 11 malam karena saya sedang ya bersama hamba-hamba Tuhan, ya badan antar gereja Surakarta ada 43. Saudara,
pergi liburan bersama. Tujuannya apa? Bangun unity, bangun kesatuan. Karena kita menyadari ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Sejak selesai Covid, Indonesia itu turun kemuliaan Allah. Ya, semua orang berkata dunia dalam kegelapan, tapi Indonesia bercahaya. Semua kena krisis, Indonesia tetap eksis saja. Orang berbondong-bondong datang di Indonesia melihat sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya itu kemuliaan Tuhan yang sedang turun atas bangsa kita. Presiden kita di mana-mana dihargai. Orang melihat Indonesia sedang melihat sesuatu yang luar biasa, melihat kemuliaan Tuhan. Tapi sebentar lagi akan pemilu, saudara. Betul? Bebas, jaga kesatuan. Jangan mau kalau ada berita-berita ajakan-ajakan yang bisa merusak kesatuan, mengadu domba, tolak, saudara. Jangan mau. Kita doakan bersama-sama kesatuan bangsa, tanah air kita tercinta. Kita tetap bersatu sehingga kasih karunia, lawatan Tuhan, anugerah Tuhan turun atas bangsa kita. Bangsa yang diberkati, bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Tapi juga saudara lihat, iblis sedang berusaha memecah gereja satu dengan yang lain, hamba Tuhan satu dengan yang lain. Saudara dihasut, diserang satu dengan lain. Malah ada yang buat channel sengaja ngadu. Hamba Tuhan ini ngomong ini, hamba Tuhan ngomong, diadu sendiri gitu saudara. Buat perpecahan saudara. Itu sangat jahat, tidak baik. Setiap saudara, semua biarpun itu dari hamba Tuhan, kalau ini buat perpecahan, tolak. Jangan dioper lagi, ditolak saudara. Doakan, bertobat, doakan kesatuan. Betul, iblis berusaha merusak. Kalau sampai gereja bertengkar sendiri, rusaklah pekerjaan Tuhan. Ini kairos, waktunya Tuhan akan lawat bangsa kita. Iblis berusaha memecah belah, jangan mau dipecah belah. Betul, terus ya dengungkan kesatuan, 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 kesatuan. Itu juga yang kemarin kita lakukan. Kita sengaja, saudara. Ya, saya sudah biasa tur, saudara. Kemarin ikuti ya 3 hari 3 malam di Singapura, di Malaysia, saudara. Tujuannya hanya untuk apa? Untuk keakraban. Untuk apa? Unity. Lebih lagi untuk bersatu. Sehingga gereja-gereja di kota Solo bersatu. Waktu ada berita yang mengadu domba, tolak kita sama-sama. Kita nggak mau diadu domba. Kita sepakat mau bersatu. Unity senantiasa. Betul. Tuhan juga, iblis juga sedang berusaha merusak setiap gereja. Doakan setiap gereja, termasuk gereja kita. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Itu tipu daya dari iblis. Semua hasutan untuk memecah belah kita, tolak saudara. Dalam nama Tuhan, tolak saudara. Kita bangun kesatuan, kita bangun unity. Tuhan persiapkan pekerjaan yang besar. Ayo bergandengan tangan, kerjakan bersama-sama. Tolak semua yang memecah belah. Termasuk dalam keluarga. Jangan mau dipecah belah. Saring berita-berita. Kadang-kadang memberitahu saudara, itu manas-manasi saudara, tolak saja. Jangan dengarkan yang manas-manasi. Jangan dengarkan yang buat kita sakit hati. Jangan dengarkan kalau itu buat perpecahan. Dengarkan yang membuat kesatuan. Dengarkan yang membuat kerukunan. Dengarkan yang mendak kebaikan. Tuhan akan berkati. Betul saudara. Dan saya bersyukur saudara. Istri saya itu jemput saudara. Ya siang sudah jemput. Tahu enggak saudara? Jemputnya di Kulon Progo itu kalau macet bisa 4-5 jam. Kemarin saya mendarat jam 5. Sampai di rumah jam 11. Berapa jam ya itu? Saudara. Tapi saya capek dijemput istri. Hatinya ayem. Ya itu kan support saudara. Betul enggak? Jangan mulai ya wes saudara. Mulai ya wes saudara. Itu repot saudara. Ya toh ya. Saya dengar ada video kesaksian tadi belum ditayangkan tapi bagus. Ya contoh bagus untuk ini. Ditayangkan segera. Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Abadi. Saya beribadah di GPI Keluarga Allah Widuran Solo. Di sini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Dimulai dari pribadi saya yang secara keuangan, secara materi, secara keluarga sudah baik-baik saja. Tapi seiring berjalannya waktu, ada permasalahan yang harus kami hadapi. Setelah kehidupan kami bisa dikatakan sudah mapan,
ternyata cobaan itu datang. Bahwa saya terjerat untuk melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan saya, ikut arus di dalam judi online. Dan itu dari situ merubah segalanya bagi kehidupan pribadi saya maupun keluarga. Dari yang saya bisa dikatakan saya sudah bisa memiliki roda 4 sampai saya jalan kaki pun saya pernah alami itu. Dan itu efek yang buruk bagi saya pribadi maupun keluarga. Anak-anak, istri tidak mau sama saya. Sampai keluar kata-kata setelah kita cekcok, kita pengen divorce begitu. Saya sebagai seorang suami itu kayak semacam tidak mampu. Bahwa saya harus menghidupi keluarga, menghidupi anak istri. Dan suatu ketika di gereja kita ada camp pria sukses begitu di daerah Tangmangu. Saya pengennya tidak ikut, tapi saya dipaksa oleh istri saya. Sesi pertama, pas malam pertama itu, gimana toh Tuhan, saya itu pengen solusi, bukan rekreasi yang saya dapatkan. Saya pandang itu rekreasi, karena bukan karena kemauan saya. Saya pengen Tuhan berbicara melalui 3 tanda yang saya, dalam hati saya itu masih berontak. Saya pengen satu, nanti saya ketemu orang itu satu orang aja yang kenal sama saya. Terus yang kedua, saya pengen nanti saya didoakan sama Bapak Pendeta yang memberkati saya pada waktu saya menikah dulu di gereja. Dan yang ketiga, yang menurut saya paling tidak mungkin itu terjadi adalah saya pengen didoakan oleh Bapak Obaja di ruang Betel. Ada satu sesi konseling begitu, ternyata mulai tergenapi, mulai terpenuhi syarat saya. Yang pertama saya ketemu dengan teman waktu SMA yang menjadi konselor saya. Terus sesi kedua, pas waktu altar call, ternyata yang mendoakan itu saya ditumpang tangan oleh Bapak Aditya yang waktu itu memberkati saya waktu nikah. Dari situ saya mulai, malam itu saya merenung, satu persatu tanda sudah digenapi. Nah, setelah saya pulang dari camp pria sukses itu, saya masih di dalam hati saya tuh, saya pulang nanti kita berbicara sama istri, kita mau divorce dalam hati saya. Tapi saya pulang, saya sampai rumah, saya dipeluk sama istri saya mulai dipeluk sama anak-anak saya, waktu dulu yang tidak mau sama saya. Nah, setelah berlanjut dari sesi, setelah kami pulang, setelah kami memiliki komitmen kembali, saya diminta di gereja itu untuk datang kembali. Kita ada acara pernikahan rekomitmen di gereja. Saya tidak tahu itu acaranya itu ternyata masih nyambung dengan camp pria sukses tadi. Pak Obaja turun memberkati kami. Dan itu terjadi. Saya diberkati, saya didoakan oleh Pak Obaja di ruang bed. Dan itu luar biasa. Saya tangkap itu. Apakah itu setelah sesi itu selesai, permasalahan selesai? Belum, saudara. Saya kembali untuk komitmen kembali bahwa terjadi pemulihan tidak seperti secepat apa yang kita harapkan. Selesai pemulihan terjadi. Tapi di sini saya mau katakan bahwa semuanya itu ada proses. Kita harus bertahan untuk kita diproses. Kita bangun mesbah keluarga, mesbah doa. Saya ikut di Pondok Daud. Begitu terus kita mulai dari pemulihan baik dari sisi finansial kita. Saya dulu jobless, saya dulu ngapain mana tidak diterima. Ternyata ada orang yang kontak sama istri saya, mau tidak kerja sama saya. Mulai dari situ saya pemulihan. Kita komitmen kembali sama keluarga, kita komitmen kembali sama Tuhan. Dulu saya tidak pernah ikut pelayanan di gereja, saya tidak mau. Tapi setelah mulai dari tanda itu, mulai Tuhan tunjukkan itu, saya harus membayar cinta kasih Tuhan itu dengan pelayanan saya sekarang.
Saat ini saya sudah ikut jadi KKS. Demikian kesaksian kami. Semoga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Kita saksikan satu jemaat kita yang dipulihkan. Dia seorang suami, dia seorang ayah, tapi mengalami kehancuran, jatuh, saudara. Syukur dalam kejatuhan keluarga berjuang. Isinya dorong dia ikut retreat tadi, ya camp pria sukses yang diadakan gereja kita. Dia ikuti, dia pulang, dia masih belum tahu harus berbuat apa. Disambut sama istri dan anak-anaknya, diterima, disupport, dan akhirnya dia dipulihkan, dia dibangkitkan, sekarang menjadi berkat. Saya percaya keluarganya ikut diberkati, sekarang malah melayani, saudara. Saya percaya ini firman atau kesaksian gak kebetulan. Saudara semua, para suami, para ayah, bapak, kalau saudara buka hatimu pada Tuhan, hari ini Tuhan akan jawab doamu. Hari ini kau akan ada dipulihkan. Hari ini kau akan dipakai Tuhan menjadi suami yang sungguh-sungguh baik, menjadi ayah, bapak yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara bisa bergabung setiap Kamis keempat, ada ibadah pria sukses dan wanita bijak, saudara. Jadi sama-sama, yang wanita bisa ke wanita, yang pria bisa ke pria. Gereja kita sedang membangun luar biasa. Seperti tadi antara Kitin sedang dibangun luar biasa. Seperti pelayan-pelayan Tuhan sekarang diterjunkan luar biasa. Sistem manajemennya dan semua, ya, pria supaya bisa dilengkapi, wanita supaya bisa dilengkapi. Kita sedang persiapkan juga akan ada camp lagi seperti yang diikuti tadi, sehingga semua bisa dijamah, semua bisa diberkati luar biasa. Kalau dalam waktu saat-saat ini ingin konseling tentang apapun tentang keluarga, telepon call center akan dihubungkan juga kepada konselor-konselor, karena sudah disiapkan konselor-konselor sesuai dengan keadaannya masing-masing. Saya percaya ini waktu pemulihan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Semua bangkit berdiri. Datang darimu, pengharapan. Katakan dengan iman, pertolonganku datang darimu Tuhan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Kau gunung batuku, kota benteng pertolonganku. Pakai lagu ini untuk menyatakan iman saudara pada Tuhan. Pertolonganku, pengharapanku adalah daripadamu Tuhan. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan gentar Tuhan. Ya, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatan. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, mulai berbicara kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, pertolonganku sungguh-sungguh aja daripadamu Tuhan. Maka aku taruh pengharapanku hanya padamu saja. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Kami percaya dengan Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menerangi setiap kami, firman-Mu yang mengajari setiap kami bagaimana hidup membangun rumah tangga yang berhasil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana pentingnya seorang suami, seorang pria, seorang ayah atau bapak. Oh, punya peran banyak sekali. Oh, untuk berhasil atau gagalnya dalam sebuah rumah tangga. Oh, suami-suami, bapak-bapak ingat, oh, diberi tugas oleh Tuhan untuk selamatkan keluargamu. Engkau diangkat, diberi otoritas kedudukan untuk satu amanat yang mulia, untuk tugas yang mulia dalam keluargamu. Engkau bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Ada tugas yang penting, jadilah jawaban untuk kebutuhan rohani bagi keluarga. Jadilah imam bagi keluargamu, jadilah imam bagi istrimu, jadilah imam bagi anak-anakmu. Oh, bawalah istrimu, bawalah anak-anakmu lebih mendekat pada Tuhan, lebih sungguh-sungguh pada Tuhan, lebih dewasa, lebih maju dalam Tuhan, supaya hidup dalam firman Tuhan, supaya hidup dalam tuntunan Tuhan, supaya hidup dalam perkenanan, supaya hidup dalam
Terima anugerah Tuhan. Terus bahwa itu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kalau ada yang Bapak merasa melalaikan tugas ini, saatnya yang tepat mengaku pada Tuhan. Tuhan, aku belum melakukan, ampuni. Aku berjanji mau melakukannya. Aku yang bertugas bawa keluargaku. Bukan aku malah menghalangi keluargaku maju dalam Tuhan. Karena dari Tuhan datangnya tuntunan, dari Tuhan datangnya pertolongan, dari Tuhan datangnya kasih karunia. Datang pada Tuhan. Suami juga ingat tugas untuk kebutuhan jiwa. Keluargamu, isi anak butuh perhatianmu, butuh kasihmu, butuh pendampinganmu, butuh penghiburan. Bahkan saat mereka lemah, butuh pertolonganmu, butuh support hatinya. Kuatkan dia, jangan sakiti hatinya, hiburkan hatinya, kuatkan hatinya, bawa mendekat pada Tuhan. Tuntunlah mereka sehingga mereka merasa damai, sehingga mereka merasa bahagia ada dalam keluarga. Punya suami seperti engkau, punya ayah seperti engkau, mereka merasa bahagia. Anugerah daripada Tuhan. Lakukan saudara. Juga sekali lagi, kalau saudara merasa belum melakukan, katakan Tuhan ampuni, aku berjanji akan melakukan. Berilah pertolongan Tuhan, bahkan termasuk mencukupi nafkah. Kerja saudara, kerja saudara, tanggung jawab untuk mencari nafkah. Gagal kerja lagi, hari ini Tuhan sedang berbicara. Bahkan ada kesaksian orang yang hancur keuangannya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Yang penting kau mau tanggapi, mau bertanggung jawab untuk keluargamu, sehingga kau dipakai Tuhan luar biasa. Berdoa saudara, berdoa, berdoa istri-istri, ada pesan dari Tuhan. Anak-anak, ada pesan dari Tuhan. Support suamimu, support ayahmu, support bapamu, saudara, supaya dia bisa jadi pemimpin yang baik, supaya dia berjalan dalam tuntunan Tuhan juga, dalam pengurapan Tuhan. Supaya suamimu berhasil, supaya orang tuamu berhasil, supaya ayahmu berhasil. Keberhasilannya akan menjadi keberhasilan istri dan anak-anak juga. Semua ikut dapat berkat. Berkata-kata saudara, Tuhan, kami bawa setiap doa di hadapan-Mu. Engkau mendengar doa. Saudara yang datang pegang keluarga saudara, yang datang dengan keluarga pegang saudara. Saya mau doa untuk saudara, pegang keluarga saudara. Ya, sekali lagi yang datang dengan keluargamu, pegang keluargamu. Kalau saudara sendirian, pegang dalam doamu, pegang jangan imanmu, pegang dan datang di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat kesehatan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir, Engkau menjawab, Engkau berkarya. Tuhan, firman berkata, betapa indahnya kalau anak-anak Tuhan rukun bersatu, maka dikatakan minyak itu akan turun, pengurapan itu akan turun, kuasa akan terjadi, berkat diperintahkan datang, kebajikan datang, kebaikan datang, mujizat datang, pemulihan datang, kasih karunia dinyatakan. Di sini akan dibangkitkan pria-pria yang dipakai Tuhan luar biasa. Di sini akan dibangkitkan pria-pria yang dipakai masuk ke gerakan Tuhan yang luar biasa. Tuhan beri pengurapan, Tuhan beri kasih karunia, Tuhan beri jawaban doa. Kami terima jawaban doa, kami terima jawaban doa. Tuhan beri pengampunan, Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri kebangkitan, Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati setiap keluarga. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu, nama yang menyelamatkan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami terima jawaban doa dan kami ucapkan syukur atas-Mu. Terima kasih. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, pujian-pujian kemenangan. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab miliki Yesus, saudara. Pujikan dengan iman, pujikan dengan yakin, pujikan dalam kesatuan. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus
sukses dan bahagia. Sekali lagi ucapkan dengan mantap. Keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia. Terima kasih Tuhan, kami menjadi keluarga-Mu, keluarga yang sukses dan bahagia. Karena memiliki Engkau Tuhan Yesus yang menuntun kami dengan firman-Mu, yang menyertai Tuhan dengan Roh-Mu senantiasa. Kami akan kembali dan kami akan jadi pelaku firman. Kami akan lakukan firman. Kami akan mengalami kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, serta hidupmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin. Pesan sedikit, lakukan firman Tuhan. Ya, adakan pemulihan di rumah, kumpul suami, istri, anak. Saudara siarkan firman, semua taat firman. Saya percaya, saya katakan pasti Tuhan akan tolong. Jadilah pelaku firman saudara ya. Yang baru pertama kali hadir di bawah, ya di sana ada welcome room, saudara datang, masih ada yang ingin diberikan pada saudara. Kalau saudara mau didoakan juga bisa. Saudara mengalami masalah pergumulan berat, ini ada hamba Tuhan di sini, saudara bisa minta didoakan. Ya, Tuhan berkati. Terima